Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bulan Ramadan telah tiba. Kami dari Samudra Hikayat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Saat itu Rasulullah baru saja menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Namun, pelaksanaan puasa Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam dilakukan secara bertahap, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ayat yang menjadi dalil kewajiban puasa Ramadan terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Afandi Mukhtar dan Ibi Satibi dalam buku Risalah Ramadan mengungkapkan, sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Ketika Rasulullah hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Orang-orang Yahudi menyatakan pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Allah Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu Rasulullah memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka orang Yahudi melaksanakan puasa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam mempuasainya sebagai wujud syukur kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akulah yang lebih utama terhadap Musa dibanding mereka. Maka Rasulullah berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa pada hari ke-10 bulan Muharram atau 10 bulan Tishrei, bulan ke-7 dari kalender Linus Solar Ibrani, merupakan peristiwa kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun dan bala tentaranya. Orang-orang Yahudi menyebut tanggal tersebut sebagai hari suci Yom Kippur. Sebagai rasa syukur, umat Yahudi melaksanakan puasa pada hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ini pula, tidak sedikit yang berasumsi bahwa Rasulullah menganjurkan puasa Asyura setelah hijrah dari Mekah yang terinspirasi dari kebiasaan orang-orang Yahudi di Madinah. Benarkah demikian? Kalau kita merujuk pada hadis lain, maka kesimpulannya berbeda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa puasa Asyura telah dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Hadis tersebut berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya orang-orang Quraisy dulu pada masa jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu hingga turunnya perintah wajib puasa Ramadan. Maka Rasulullah setelah diwajibkan puasa Ramadan bersabda, barang siapa menghendaki maka ia boleh berpuasa Asyura, sedangkan yang tidak mau berpuasa maka tidak mengapa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis dari Aisyah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan puasa Asyura saat masih menetap di Mekah dan sebelum bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa ketika di Mekah, Rasulullah SAW memang melaksanakan puasa Asyura bersama dengan orang-orang suku Quraisy. Alasan mereka melakukan puasa berbeda dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Menurut Imam Al-Qurtubi yang dikutip oleh Imam Ibn Hajar menjelaskan bahwa tradisi puasa hari Asyura orang-orang Quraisy diwarisi dari ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang masih bertahan seperti halnya haji. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang lain, salah satu sebab spesifiknya bahwa 10 Muharram itu adalah hari ditutupnya Ka'bah. Hadis tersebut berbunyi, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang melaksanakan puasa hari ke-10 bulan Muharram atau hari Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Hari itu adalah hari ketika Ka'bah ditutup dengan kain kiswa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mau berpuasa pada hari Asyura, maka laksanakanlah, dan siapa yang tidak mau, tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pun menanyakan hal tersebut sebab sebelumnya beliau melaksanakan puasa Asyura mengikuti tradisi Nabiullah Ibrahim yang masih tersisa. Ternyata keterangan dari orang-orang Yahudi Madinah memberikan alasan lain bahwa hari Asyura juga terjadi peristiwa diselamatkannya Nabiullah Musa dari bala tentara Fir'aun. Sebagai penutup risalah para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW merasa lebih berhak melaksanakan puasa tersebut, sehingga ia menegaskan kembali sunnahnya puasa Asyura. Awalnya Rasulullah SAW berpuasa pada hari yang sama dengan para Yahudi Madinah, tapi selanjutnya beliau SAW memberikan pembedaan, yaitu dengan anjuran puasa Tasu'a atau hari ke-9 dari bulan Muharram, satu hari sebelum 10 Muharram. Hadis dari Ibnu Abbas menjelaskannya, yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saat Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 dari bulan Muharram. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada awal syariat puasa, umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri setelah berbuka hingga salat Isya dan tidur. Setelah melakukan salat Isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, atau berhubungan suami istri hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun praktik ini benar-benar menyulitkan umat muslim, sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Pada suatu hari, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Qais bin Surmah al-Ansari pulang bekerja dari kebun dalam keadaan lapar. Setelah seharian berpuasa, sesampainya di rumah, Qais meminta istrinya untuk memberinya makanan. Namun karena di rumahnya tidak ada makanan, maka istrinya pun meminta izin keluar untuk mencari makanan. Namun saat istrinya hendak memberikan makanan, Qais justru tertidur sehingga makan yang ada tidak bisa dimakan. Karena sampai Qais bangun, ia berkewajiban untuk berpuasa kembali. Sehingga pada saat Qais bangun, ia tidak bisa lagi makan apa-apa karena sudah masuk pada wajibnya berpuasa. Saat pagi datang, ia kembali bekerja. Namun menjelang siang, ia sudah mulai kewalahan. Kemudian saat sore hari akibat kelelahan bekerja dan berpuasa, Qais pun pingsan dan kabar tersebut sampai kepada Rasulullah. Setelah kejadian itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menyatakan umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan dengan istri sepanjang malam hingga terbit fajar. Tentu saja ayat tersebut disambut gembira orang umat Islam kala itu. Dalam buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka, ada kisah hikmah yang dapat dipetik terkait pentingnya memuliakan bulan suci Ramadan. Al-kisah, pada suatu masa, Raja Iskandar Zulkarnain beserta pasukannya hendak berangkat menaklukkan suatu daerah. Pagi hari sebelum berangkat, Raja Iskandar Zulkarnain berpesan kepada pasukannya, dalam perjalanan nanti malam kita akan melintasi sungai, ambillah apapun yang terinjak yang ada di sungai itu. Ketika malam gelap tiba dan pasukan Raja Iskandar Zulkarnain melintas sungai, ada 3 golongan prajurit. Golongan pertama tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai karena yakin itu hanya batu. Golongan kedua mengambil ala kadarnya yang terinjak di sungai, sekedar mengikuti perintah raja. Sementara golongan ketiga mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di sungai sehingga tasnya penuh dan rela kepayahan meneruskan perjalanan karena penuhnya bawaan. Setelah melanjutkan perjalanan,
dan tiba pagi hari, Raja Iskandar Zulkarnain bertanya kepada pasukannya apa yang mereka dapatkan semalam. Ketika para prajurit memeriksa tasnya, ternyata isinya intan berlian. Prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesalinya. Prajurit yang mengambil ala kadarnya ada perasaan senang bercampur penyesalan, sedangkan prajurit yang sungguh-sungguh mengambil merasa sangat bahagia. Kisah di atas mengandung pelajaran penting bagi kita yang saat ini sedang berada di bulan Ramadan, bulan suci yang di dalamnya banyak sekali keberkahan. Jika diintegrasikan dengan Ramadan, maka tiga prajurit tersebut mencerminkan sebagai manusia. Ada yang sekedar melewati Ramadan seperti prajurit yang pertama dan merasa dirinya rugi, sebagaimana sabda Rasulullah, celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan tersebut namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka demikian sejatinya Ramadan sebagai ajang obrol pahala harus lebih semangat dalam menyambutnya. Jika seperti prajurit yang kedua yang hanya mengambil momentum Ramadan sekelumit saja, maka hanya mendapatkan sedikit daripadanya dan kecewa pada akhirnya, merasa kurang puas dan menyesal. Akan tetapi jika seperti prajurit yang ketiga yang mengimani perintah Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapatkan balasan lebih dari apa yang diperintahkan, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Al-Haythami dalam kitab Majma' Al-Zawaid mengatakan bahwa perawinya siqah atau terpercaya. Berikut ini sejumlah hadis tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membebaskan penghuni neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang dibuka, sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak satupun pintu yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang-orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam, Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, puasa Ramadan bisa menebus dosa-dosa yang telah lewat dengan syarat puasanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, barang siapa memberi buka orang yang berpuasa, maka mendapat pahala sebanyak pahala orang puasa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi perbukaan, makanan atau minuman kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keenam, sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apa yang paling mulia? Beliau SAW menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, orang yang banyak beribadah menghidupkan bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, orang yang berpuasa doanya sangat mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Yang kesembilan, puasa dan Al-Quran yang dibaca pada bulan Ramadan akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Tuhanku, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka keduanya dibolehkan memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-10, orang yang melaksanakan umroh pada bulan Ramadan maka mendapat pahala seperti melakukan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itulah 10 hadis yang menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang kita jumpai saat ini dapat kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.